Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Pada malam hari Sabtu, 23 Oktober 1999, Citra Lestari menghilang tanpa jejak. Dari kamar utama di lantai 3 sebuah villa mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan terdengar suara benda tumpul jatuh, gedebuk. Lalu jeritan pendek seorang wanita. Seorang ibu rumah tangga elit berusia 42 tahun itu lenyap begitu saja, meninggalkan kartu kredit, uang tunai, dan ponselnya. Lemari pakaiannya masih penuh, meja riasnya lengkap dengan kosmetik, dan rak sepatunya tidak kehilangan satu pasang pun. Suaminya, Baskara Wijoyo, adalah seorang partner di salah satu firma hukum terbesar di Indonesia. Dengan berlinang air mata, ia menyerahkan surat yang ditulis istrinya kepada polisi. Maafkan aku tidak tahan lagi. Alibinya sempurna. Kesaksian dari rekan-rekannya menyebutkan bahwa ia lembur di kantor sampai pukul 10 malam. Rumah itu bersih. Wallpaper di kamar utama tampak baru. Kasus itu pun ditutup sebagai kasus orang hilang biasa. Namun, 13 tahun kemudian, pada November 2012, Ibu Yati yang saat itu berusia 70 tahun dan pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Baskara Wijoyo, divonis menderita kanker stadium akhir. Ia berlutut di ruang pengakuan dosa sebuah gereja. Dengan suara gemetar ketakutan, ia mengucapkan satu kalimat. Romo, saat saya masuk kerja pada Minggu pagi, 24 Oktober 1999, wallpaper di kamar utama sudah diganti baru hanya dalam semalam. Dan dari lantai ruang kerja bawah tanah, tercium bau semen yang masih basah. Itulah saat dimana kasus yang terkubur sempurna selama 13 tahun kembali muncul ke permukaan. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar utama malam itu? Mari kita kembali ke masa itu bersama-sama. Pada hari Minggu 24 Oktober 1999 pukul 09.00 pagi sebuah telepon masuk ke unit reserse Polres Jakarta Selatan. Sepertinya istri saya pergi dari rumah. Sejak semalam saya tidak bisa menghubunginya. Pelapornya adalah Baskara Wijoyo, 46 tahun, seorang pengacara partner di sebuah firma hukum besar. Inspektur Budi Santoso, petugas yang bertanggung jawab, segera meluncur ke villa di Pondok Indah. Wajah Baskara Wijoyo pucat saat membuka pintu rumah 3 lantai itu. Pak Inspektur, tolong temukan istri saya. Suaranya bergetar. Inspektur Budi masuk ke dalam rumah, ruang tamu tertata rapi. Di atas sofa selimut terlipat dengan baik dan meja bersih tanpa setitik debu pun. Sejak kapan istri Anda tidak terlihat? Dia meninggalkan rumah sekitar pukul 6 sore kemarin. Saya sedang lembur di kantor dan baru pulang sekitar pukul 1 dini hari. Saat itu, istri saya sudah tidak ada. Baskara membuka laci di kamar utama dan mengeluarkan secarik surat. Inspektur Budi membuka surat itu. Sayang, maafkan aku. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak ingin menjadi beban. Aku mencintaimu. Tulisan tangan itu rapi dan tidak goyah. Apakah istri Anda mengalami masalah akhir-akhir ini? Baskara mengangguk. Istri saya sudah minum obat depresi selama 3 bulan terakhir. Ada catatan medisnya. Ia kemudian menunjukkan rekam medis dari Rumah Sakit Pondok Indah. Atas nama pasien Citra Lestari, diagnosis gangguan depresi dengan resep antidepresan. Di atas kertas semuanya tampak sempurna. Inspektur Budi menuju ke kamar utama. Tempat tidur tertata rapi. Wallpaper dindingnya bermotif bunga dengan warna krem pucat tampak seperti baru. Ia membuka lemari pakaian. Pakaian wanita tergantung penuh di dalamnya. Mantel, gaun, blus, hingga rok. Sepertinya tidak ada satupun yang hilang. Ia memeriksa meja rias. Lipstik, bedak, dan prona mata tertata rapi. Di rak sepatu, 12 pasang sepatu hak tinggi masih ada di tempatnya. Apa ada barang yang sepertinya dibawa oleh istri Anda? Baskara berpikir sejenak lalu menjawab, sepertinya tidak ada. Pakaian, tas, sepatu, semuanya masih di sini. Inspektur Budi mengerutkan kening. Aneh jika seseorang yang pergi dari rumah karena depresi tidak membawa apa-apa. Namun, jika ada dorongan untuk bunuh diri, hal itu mungkin saja terjadi. Bagaimana dengan rekening bank atau kartu kredit istri Anda? Rekening bank atas nama saya dan kartu kreditnya ada di sini, di dompetnya. Baskara mengambil dompet dari laci kamar. 2 kartu kredit dan uang tunai sekitar 3 juta rupiah masih utuh di dalamnya. Inspektur Budi mencatat, kartu kredit tidak digunakan, tidak membawa uang tunai, tidak membawa pakaian. Ini adalah ciri khas kepergian impulsif atau percobaan bunuh diri. Bagaimana hubungan Anda berdua? Baskara ragu sejenak lalu menjawab pelan, baik. Kami hampir tidak pernah bertengkar, hanya saja saya terlalu sibuk dengan pekerjaan dan merasa bersalah karena kurang memperhatikannya. Matanya memerah. Inspektur Budi tidak bertanya lebih lanjut.
Menyelidiki masalah pribadi seorang tokoh berpengaruh harus dilakukan dengan hati-hati. Apakah ada yang melihat istri Anda setelah pukul 6 sore kemarin? Entahlah, saya tidak tahu. Mungkin harus bertanya kepada para tetangga. Inspektur Budi turun ke lantai 2 dan bertemu dengan Ibu Rina, seorang ibu rumah tangga berusia 56 tahun. Tadi malam, apakah Ibu mendengar suara aneh dari lantai atas? Ibu Rina berpikir sejenak lalu menjawab, sekitar pukul 11 malam saya mendengar suara gedebuk. Lalu ada suara wanita menjerit pendek tapi langsung sunyi. Suara seperti apa itu? Entah ya, seperti suara sesuatu yang jatuh. Tapi karena langsung hening, saya tidak memikirkannya lagi. Inspektur Budi mencatat, pukul 11 malam, suara benda tumpul jatuh, jeritan wanita. Namun Ibu Rina mengatakan tidak mendengar suara apapun setelah itu. Bagaimana hubungan pasangan di lantai atas? Sangat baik. Bu Citra itu jemaat yang taat, setiap minggu selalu pergi misa subuh. Pak Baskara juga selalu sopan. Kesaksian itu menguntungkan Baskara. Inspektur Budi turun ke pos keamanan di lantai 1 dan bertanya kepada Pak Heru, kepala keamanan. Dari kemarin sore sampai pagi ini, apakah Anda melihat ada yang keluar dari rumah Pak Baskara di lantai 3? Tidak Pak, saya tidak lihat. Saya pulang jam 6 sore kemarin dan baru masuk lagi jam 8 pagi ini. Apakah tidak ada CCTV? Di sini villa mewah Pak. Untuk melindungi privasi penghuni, kami tidak memasang CCTV. Inspektur Budi menghela napas. Tidak ada saksi, tidak ada CCTV. Ia kembali ke lantai 3. Baskara sedang duduk di sofa ruang tamu dengan kepala tertunduk. Pak Baskara, bisakah Anda ceritakan kegiatan Anda setelah pukul 6 sore kemarin? Baskara mengangkat kepala. Saya berangkat ke kantor sekitar pukul setengah 7 malam di gedung perkantoran di kawasan SCBD. Saya lembur bersama rekan-rekan sampai pukul 10. Adakah yang bisa mengonfirmasinya? Ada. 3 pengacara yang bekerja bersama saya. Perlu nomor teleponnya? Inspektur Budi mencatat nomor telepon itu dan segera melakukan panggilan konfirmasi. Rekan pertama, Doni Irawan. Ya benar, saya bekerja bersama Pak Baskara dari pukul setengah 7 sampai pukul 10 malam. Rekan kedua, Anita Sari. Saya juga ada di sana. Kami memeriksa kontrak sampai larut malam. Rekan ketiga, Bima Wijaya. Pasti, Pak Baskara pulang lebih dulu, sekitar pukul 10. Kesaksian ketiganya cocok. Inspektur Budi menghitung, dari SCBD ke Pondok Indah butuh waktu sekitar 30 menit dengan mobil. Jika Baskara pulang pukul 10, ia tiba di rumah sekitar pukul setengah 11. Suara yang didengar Ibu Rina adalah pukul 11. Secara waktu, itu memungkinkan, namun ada sesuatu yang janggal. Inspektur Budi kembali memeriksa kamar utama. Ia mengangkat spray bersih tanpa noda. Begitu pula dengan bantalnya. Ia memeriksa hingga ke bagian dalam lemari. Tidak ada jejak yang mencurigakan. Ia pergi ke kamar mandi. Wastafel, toilet, dan bak mandi semuanya bersih. Bahkan saluran pembuangan air pun diperiksanya. Tidak ada sehelai rambut pun. Ia turun ke ruang bawah tanah. Saat menuruni tangga, aroma anggur menusuk hidung. Ruangan itu berfungsi sebagai ruang kerja sekaligus gudang anggur. Rak buku dipenuhi buku-buku hukum dan di satu sisi dinding, botol-botol anggur tertata rapi. Lantainya beton yang dilapisi karpet. Tidak ada yang aneh. Inspektur Budi bertanya pada Baskara, kapan ruang bawah tanah ini direnovasi? Oh, sekitar musim panas tahun lalu, saya melakukan perbaikan kedap air pada lantainya untuk menyimpan anggur. Siapa kontraktornya? Saya tidak ingat persis, sepertinya perusahaan interior. Inspektur Budi tidak menemukan dasar lagi untuk curiga. Tidak ada jejak kekerasan dimanapun di rumah itu. Tidak ada noda darah, barang rusak, atau tanda-tanda perkelahian. Justru rumah itu terlalu bersih. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuktikan adanya kejahatan. Inspektur Budi berkata kepada Baskara, baiklah kami akan memproses laporan orang hilang ini, bisa berikan beberapa foto istri Anda. Baskara mengambil 3 foto dari album Wajah Citra Lestari. Seorang wanita dengan rambut bob rapi dan senyum lembut. Apakah ada tempat yang sering istri Anda kunjungi? Gereja. Dia tidak pernah ketinggalan misa subuh setiap hari Minggu pukul 6 pagi. Gereja mana? Gereja Santo Matius di Pondok Indah. Sekitar 10 menit berjalan kaki dari sini. Inspektur Budi segera menuju gereja Santo Matius dan bertemu dengan Romo di sana untuk bertanya tentang Citra Lestari. Ya, saya kenal baik. Ibu Citra adalah salah satu jemaat paling taat di sini. Apakah ada yang aneh belakangan ini? Romo itu menggelengkan kepala, tidak sama sekali. Malah dia berdoa lebih tekun dari biasanya. Sabtu lalu dia juga datang untuk pengakuan dosa. Apa isinya? Itu tidak bisa saya katakan. Pengakuan dosa itu rahasia.
Inspektur Budi tidak bertanya lebih lanjut. Setelah meninggalkan gereja, ia berkeliling ke toko-toko terdekat. Ia bertanya kepada pemilik sebuah minimarket, apakah Anda melihat wanita ini kemarin malam atau subuh tadi? Ia menunjukkan foto, tetapi pemiliknya menggeleng. Sepertinya tidak lihat. Ia mengunjungi apotek, toko kelontong, dan penatu. Tetapi tidak ada yang melihat Citra Lestari. Inspektur Budi kembali ke kantor polisi dan melapor kepada atasannya. Tidak ada hal yang aneh di lokasi. Rumahnya bersih dan suaminya punya alibi yang sempurna. Atasannya memeriksa berkas dan berkata, dengan riwayat depresi dan surat peninggalan, ini harus dianggap sebagai kepergian sukarela. Sulit untuk menanganinya sebagai kasus kriminal. Tapi tetangga mendengar suara aneh malam itu. Apa itu bukti yang kuat? Bisa saja suara sesuatu yang jatuh. Dan suaminya tidak ada di rumah saat itu. Inspektur Budi tidak bisa membantah. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti fisik, tidak ada saksi, tidak ada tempat kejadian perkara. Kasus itu penyelidikan berjalan secara formalitas. Foto Citra Lestari dimasukkan ke dalam daftar orang hilang, tetapi tidak ada laporan yang masuk. Sebulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, Citra Lestari tidak juga muncul. Baskara Wijoyo sesekali menelepon kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan. Apa masih belum ada kabar tentang istri saya? Suaranya terdengar sedih. Inspektur Budi hanya bisa memberikan jawaban yang sama setiap kali, maaf Pak, belum ada petunjuk. Pada Januari 2000, kakak Citra Lestari, Dewi Anggraini, datang ke kantor polisi. Ia adalah seorang guru SMP berusia 46 tahun. Pak Inspektur, adik saya bukan orang yang akan kabur dari rumah. Suaranya tegas. Apa dasar Anda begitu yakin? Adik saya tidak pernah sekalipun melewatkan misa subuh setiap hari Minggu selama 15 tahun. Apa masuk akal orang seperti itu menghilang hanya dengan meninggalkan secarik surat? Inspektur Budi mengangguk. Sebenarnya ia juga merasa ada yang ganjil. Bagaimana sifat suami adik Anda? Dewi ragu sejenak, lalu berkata pelan, dari luar dia terlihat sempurna. Tapi beberapa bulan terakhir, raut wajah adik saya murung. Apakah Anda tahu kenapa? Saya tidak yakin, tapi dia bilang sepertinya suaminya punya wanita lain, tapi katanya tidak ada bukti. Telinga Inspektur Budi langsung tajam. Kenapa Anda tidak mengatakan itu sejak awal? Adik saya yang melarang. Katanya kalau sampai jadi gosip, karier suaminya sebagai pengacara bisa terancam. Inspektur Budi segera memasukkan Baskara Wijoyo ke dalam daftar orang yang diselidiki. Namun atasannya menghalangi. Jangan sembarangan mencurigai tokoh berpengaruh tanpa bukti. Nanti kita sendiri yang repot. Penyelidikan tidak mengalami kemajuan. Pada musim semi tahun 2000, Inspektur Budi memutuskan untuk mencari kebenaran sendirian. Ia mulai menginterogasi orang-orang di sekitar Baskara Wijoyo. Ia mengintai di depan gedung firma hukumnya selama berhari-hari, mengamati Baskara pulang kerja. Ia baru keluar dari gedung lewat pukul 10 malam, sendirian, langsung pulang ke rumah, tidak ada gerak-gerik yang aneh. Inspektur Budi melacak asisten rumah tangga yang pernah bekerja di rumah Baskara, seorang wanita berusia 58 tahun bernama Ibu Yati. Ia masih bekerja di sana setelah kejadian itu. Inspektur Budi diam-diam menemuinya. Apakah ibu tidak melihat sesuatu yang aneh saat Ibu Citra menghilang? Ibu Yati menggeleng. Saya tidak masuk kerja di akhir pekan, jadi saya tidak tahu. Lalu saat ibu masuk pada hari Senin berikutnya? Ibu Yati ragu sejenak, matanya terlihat goyah. Kalau ada yang ibu tahu, tolong beritahu saya. Kita harus menemukan Ibu Citra. Ibu Yati menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, saya juga tidak tahu pasti. Tapi waktu saya masuk hari Senin, wallpaper di kamar utama terasa baru. Baru? Iya. Sebelumnya sudah agak kusam, tapi hari itu kelihatannya bersih sekali. Inspektur Budi mencatat. Apa ibu bertanya pada Pak Baskara? Tidak, saya kira hanya direnovasi biasa. Ada hal aneh lainnya. Ibu Yati kembali ragu. Di ruang kerja bawah tanah tercium bau semen. Pak Baskara bilang dia sedang merenovasi lantai gudang anggur. Inspektur Budi merasa secara intuitif ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi Ibu Yati tidak mau bicara lebih lanjut. Apakah ada yang ibu takuti? Ibu Yati menggeleng. Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Suaranya bergetar. Inspektur Budi tidak mendesaknya lebih jauh. Ia merasa ada kekuatan yang menekannya. Ia kembali ke kantor dan melapor kepada atasannya. Menurut kesaksian asisten rumah tangganya, wallpaper kamar utama diganti baru setelah kejadian dan ada bau semen di ruang bawah tanah. Atasannya menggeleng. Apa itu bukti? Merenovasi rumah bukan hal yang aneh. Tapi waktunya sangat mencurigakan. Tepat setelah istrinya menghilang. Kita tidak bisa menyelidiki hanya dengan kecurigaan. Harus ada bukti fisik yang pasti. Inspektur Budi merasa frustrasi, tapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan, diperlukan tuduhan yang jelas. Saat ini, yang ada hanya keadaan yang mencurigakan tanpa bukti. Kasus itu perlahan menemui jalan buntu.
Pada musim panas tahun 2000, Inspektur Budi bertemu lagi dengan Dewi Anggraini. Apakah ada barang peninggalan adik Anda seperti buku harian atau surat? Dewi menggeleng. Suaminya sudah membereskan semua barang adik saya. Pakaian dan buku-bukunya juga katanya sudah disumbangkan semua. Kenapa dibereskan begitu cepat? Katanya ingin melupakan kesedihan. Terlalu sakit melihat barang-barang adiknya. Inspektur Budi merasa curiga. Biasanya keluarga akan menyimpan barang-barang anggota keluarga yang hilang, berharap mereka akan kembali. Tapi Baskara membereskan semuanya hanya dalam 3 bulan. Seolah-olah ia yakin istrinya tidak akan pernah kembali. Pada musim gugur tahun 2000, 1 tahun setelah kejadian, Citra Lestari masih belum ditemukan. Baskara Wijoyo mengajukan permohonan penetapan kematian karena hilang ke pengadilan. Secara hukum, harus menunggu 7 tahun. Tetapi ia sudah mulai mempersiapkan prosedurnya. Inspektur Budi untuk terakhir kalinya menemui Baskara. Pak pengacara, saya hanya ingin bertanya satu hal. Apa Anda benar-benar tidak pernah membicarakan wanita lain dengan istri Anda? Wajah Baskara menegang. Apa maksud Anda? Kakak istri Anda mengatakan ada indikasi seperti itu. Baskara terdiam sejenak lalu menjawab dengan dingin, Pak Inspektur, saya seorang pengacara. Jika Anda merusak nama baik saya dengan tuduhan tak berdasar, saya akan mengambil tindakan hukum. Inspektur Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia kembali ke kantor, memasukkan berkas kasus itu ke laci. Kasus itu diklasifikasikan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Citra Lestari pun perlahan dilupakan orang. Baskara Wijoyo terus menanjak dalam kariernya di firma hukum. Ia tinggal sendirian di Villa Pondok Indah. Setiap malam ia minum anggur di ruang kerja bawah tanah sambil membaca buku-buku hukum. Tidak ada yang tahu apa yang terkubur di bawah lantai itu. Selama 13 tahun, rahasia itu tersegel dengan sempurna. Alibi yang sempurna dan TKP yang bersih membuat penyelidikan tak berdaya. Ibu Yati, sang asisten rumah tangga, tahu sesuatu tapi tidak berani bicara. Kekuatan apa yang membuatnya bungkam? Dan 13 tahun kemudian, ketika ia diambang kematian akhirnya membuka mulut, kebenaran apa yang akan terungkap? Kelanjutan yang mengejutkan dimulai di bagian berikutnya. Pada hari Kamis 15 November 2012, di sebuah kamar di lantai 3 rumah sakit perawatan di Jakarta Barat, Ibu Yati yang berusia 70 tahun terbaring di tempat tidur. Kanker stadium akhir. Dokter mengatakan sisa waktunya tinggal sekitar 1 bulan. Ia menatap Romo yang duduk di kursi di samping tempat tidurnya, Romo Paulus dari Gereja Santo Matius. Romo, saya ingin mengakui dosa yang saya sembunyikan selama 13 tahun. Suaranya lemah tetapi jelas. Romo Paulus memegang tangannya, katakanlah, Tuhan akan mendengarkanmu. Ibu Yati menarik napas dalam-dalam. Pada bulan Oktober 1999 terjadi sesuatu di rumah tempat saya bekerja, di kediaman Pak Baskara Wijoyo. Romo itu mengangguk. Pada minggu pagi, 24 Oktober tahun itu, ketika saya masuk kerja, wallpaper di kamar utama sudah benar-benar baru. Wallpaper? Iya. Wallpaper motif bunga krem yang sudah usang sehari sebelumnya telah hilang. Dan wallpaper baru dengan motif yang sama telah terpasang. Air mata mengalir di mata Ibu Yati. Saya pikir itu aneh. Siapa yang mengganti wallpaper di akhir pekan? Terlebih lagi, ketika saya turun ke ruang kerja bawah tanah, tercium bau semen dari lantai. Saat itu Anda merasa ada yang aneh? Ya, tapi Pak Baskara berkata bahwa dia sedang merenovasi gudang anggur dan meminta saya untuk tidak turun ke sana untuk sementara waktu. Ibu Yati menyeka air matanya dengan sapu tangan. Beberapa hari kemudian, Pak Baskara memanggil saya secara pribadi. Dia memberiku sebuah amplop tebal dan berkata, ini adalah urusan keluarga, jadi jangan bicarakan di luar. Berapa isinya? 100 juta rupiah. Bagi saya, itu uang yang sangat besar. Lalu beliau menambahkan, jika saya mengatakan hal-hal yang aneh, saya akan dituntut atas tuduhan pencemaran nama baik. Romo Paulus menghela napas panjang. Jadi, Anda memilih diam? Ya, saya hanya seorang asisten rumah tangga biasa. Ini masalah hidup dan mati bagi saya. Apalagi lawannya adalah seorang pengacara terkenal. Ibu Yati mencengkeram pagar tempat tidur. Tapi selama 13 tahun, setiap malam saya mimpi buruk. Bu Citra muncul dalam mimpi saya dan menatap saya dengan tatapan menyalahkan. Anda kenal Bu Citra? Ya, saya bekerja di rumah itu lebih dari setahun. Dia orang yang baik dan taat beragama. Tidak masuk akal jika orang seperti itu menghilang hanya dengan meninggalkan sepucuk surat. Ibu Yati mencengkeram tangan Romo dengan erat. Romo, sebelum saya meninggal, tolong sampaikan cerita ini kepada kakak Bu Citra, saya mohon. Romo Paulus mengangguk, baiklah. Dan kita juga harus memberitahu polisi. Ya. Sekarang saya tidak takut lagi. Saya ingin menghadap Tuhan dengan hati yang bersih.
2 hari kemudian, pada 17 November, Romo Paulus menemui Dewi Anggraini. Dia masih mengajar bahasa Indonesia di sebuah SMP. Meskipun sudah menua, tatapan matanya setajam 13 tahun yang lalu. Ibu Dewi, ada kesaksian penting mengenai adik Anda, Citra. Wajah Dewi Anggraini memucat saat mendengarkan cerita Romo. Jadi maksud Romo, wallpaper di kamar utama diganti tepat di akhir pekan saat adik saya hilang. Ya, dan dari lantai ruang kerja bawah, tanah tercium bau semen. Dewi Anggraini mengepalkan tinjunya. Sudah kuduga itu perbuatannya. Kecurigaan saya selama 13 tahun ini benar. Dia segera melapor ke polisi. Kasus ini dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penanggung jawabnya adalah Komisaris Agung Nugroho, seorang detektif veteran berusia 48 tahun. Dia mengeluarkan dan meninjau kembali berkas kasus tahun 1999. Inspektur Budi Santoso yang menangani kasus saat itu sudah pensiun. Komisaris Agung memanggil Dewi Anggraini dan Romo Paulus untuk dimintai keterangan. Saya harus bertemu langsung dengan Ibu Yati. Pada tanggal 20 November, Komisaris Agung mengunjungi rumah sakit. Ibu Yati tampak lebih lemah, tetapi pikirannya masih jernih. Pak Komisaris, apakah kesaksian saya akan membantu? Tentu saja. Bisakah Anda ceritakan secara detail? Ibu Yati perlahan-lahan mengingat kembali kejadian 13 tahun yang lalu. Komisaris Agung merekam semua pernyataannya. Apakah Anda masih menyimpan uang yang diberikan oleh Baskara Wijoyo? Tidak, sudah habis untuk biaya hidup. Bagaimana dengan amplop atau bukti lainnya? Tidak ada apa-apa. Sudah 13 tahun berlalu. Meskipun kecewa, kesaksian itu sudah cukup menjadi dasar untuk membuka kembali penyelidikan. Pada 22 November, Polda Metro Jaya secara resmi membuka kembali penyelidikan. Tim forensik dikerahkan dipimpin oleh Dr. Rahmat Hidayat, seorang ahli dari Puslap 4 Polri. Untuk kasus 13 tahun yang lalu, kondisi bukti menjadi kuncinya. Komisaris Agung mengangguk. Pertama, kita harus memeriksa kembali lokasi kejadian. Tetapi ada masalah. Untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan, diperlukan tuduhan yang jelas. Jaksa bersikap hati-hati. Kesaksian asisten rumah tangga saja tidak cukup. Ini kejadian 13 tahun yang lalu dan tidak ada bukti fisik. Komisaris Agung merasa buntu. Ia harus mencari cara lain. Ia meminta Baskara Wijoyo untuk datang secara sukarela. Pada 25 November pukul 10 pagi, Baskara memasuki ruang investigasi Polda Metro Jaya. Di usianya yang ke-60, ia masih mengenakan setelan jas yang rapi. Pak Komisaris, ada perlu apa memanggil saya? Suaranya tenang. Komisaris Agung menyodorkan salinan pernyataan Ibu Yati. Baskara membacanya perlahan. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Apa artinya ini Anda mempermasalahkan kejadian 13 tahun yang lalu? Pak pengacara, apakah Anda mengganti wallpaper kamar utama tepat pada akhir pekan saat istri Anda menghilang? Oh itu, wallpapernya sudah usang jadi saya ganti. Apa masalahnya? Antara Sabtu malam dan hari Minggu. Baskara terdiam sejenak. Saya tidak ingat persis, tapi sepertinya sekitar waktu itu. Mengapa Anda menggantinya begitu mendadak? Bukan mendadak, memang sudah direncanakan. Komisaris Agung mengajukan pertanyaan berikutnya. Pekerjaan beton di lantai ruang kerja bawah tanah juga dilakukan pada waktu yang sama, kan? Itu pekerjaan waterproofing untuk gudang anggur. Ada kelembapan yang menjadi masalah untuk penyimpanan anggur. Siapa kontraktornya? Baskara menggelengkan kepala. Saya tidak ingat kejadian 13 tahun yang lalu. Mungkin perusahaan interior. Tidak ada kwitansi atau kontrak. Siapa yang menyimpan dokumen setua itu? Komisaris Agung menabrak dinding. Baskara menjawab seolah-olah dia sudah mempersiapkan segalanya. Pak pengacara, mengapa Anda memberikan 100 juta rupiah kepada Ibu Yati? Tatapan Baskara menjadi dingin. Itu bohong. Saya tidak pernah memberikan uang sebanyak itu. Mengapa Ibu Yati harus berbohong? Seseorang yang menjelang ajal. Entahlah. Mungkin dia demensi atau salah ingat. Komisaris Agung tidak bisa bertanya lebih jauh. Tidak ada bukti. Baskara meninggalkan ruang investigasi dengan santai. Komisaris Agung memukul meja. Tidak bisa begini, aku harus melihat langsung tempat itu. Dr. Rahmat Hidayat berkata, kita harus mendapatkan surat perintah penggeledahan. Kita bisa memeriksa reaksi darah dengan reagen luminol. Jaksa enggan mengeluarkan surat perintah. Kalau begitu kita harus mendapat persetujuan dari Baskara. Komisaris Agung menelepon Baskara lagi. Pak pengacara, jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, bagaimana kalau Anda menunjukkan rumah Anda kepada kami? Baskara terdiam sejenak lalu menjawab, baiklah, akan saya tunjukkan. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Pada 27 November pukul 2 siang, tim forensik tiba di Villa Pondok Indah. Baskara membuka pintu depan. Silakan masuk, lihatlah sepuasnya, sikapnya santai. Komisaris Agung dan Dr. Rahmat Hidayat masuk ke kamar utama. Wallpapernya masih bermotif bunga krem. Kapan wallpaper ini diganti? Sekitar 5 tahun yang lalu. Sudah usang, jadi saya ganti lagi.
Dr. Rahmat Hidayat memeriksa wallpaper itu dengan cermat. Bolehkah saya melepas sebagian wallpaper ini? Baskara ragu sejenak lalu mengangguk. Silakan. Dr. Rahmat Hidayat dengan hati-hati mengupas sudut wallpaper. Di bawahnya muncul wallpaper lain dengan motif yang sama. Anda menumpuk wallpaper. Itu lebih murah. Dr. Rahmat Hidayat terus mengupasnya. Lapisan pertama, kedua, ketiga. Total ada 3 lapis wallpaper yang tumpang tindih. Wallpaper paling bawah sudah menguning karena termakan waktu 13 tahun. Sekarang saya akan mengupasnya sampai ke dinding semen. Wajah Baskara sedikit menegang. Dr. Rahmat Hidayat dengan hati-hati melepas wallpaper terakhir. Dinding semen pun terlihat. Sepintas tampak bersih. Tetapi Dr. Rahmat mengeluarkan reagen luminol. Tolong matikan lampunya. Komisaris Agung mematikan lampu. Ruangan menjadi gelap. Dr. Rahmat menyemprotkan luminol ke dinding semen. Kemudian ia menyalakan lampu ultraviolet. Seketika, dinding itu bersinar dengan cahaya kebiruan. Seperti gugusan bintang. Reaksi fluoresens muncul di beberapa titik. Itu adalah darah. Noda darah yang telah meresap jauh ke dalam semen selama 13 tahun. Komisaris Agung menoleh ke arah Baskara. Wajah Baskara pucat pasi. Pak pengacara apa ini? Bibir Baskara bergetar. Saya tidak tahu. Mungkin dulu saya terbentur dinding dan mimisan. Mengapa noda darah 13 tahun yang lalu masih seluas ini? Baskara tidak bisa menjawab. Dr. Rahmat mengambil sampel. Kita perlu melakukan tes DNA. Komisaris Agung memborgol Baskara. Baskara Wijoyo, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap istri Anda, Citra Lestari. Baskara tidak melawan. Dia hanya berkata pelan, saya akan memanggil pengacara saya. Pada 28 November di Laboratorium Analisis Genetika Puslap 4 Polri, Dr. Rahmat Hidayat bekerja semalaman melakukan tes DNA. Dia membandingkan sampel darah dari dinding kamar utama dengan DNA keluarga Citra Lestari. Dewi Anggreni telah memberikan sampel darahnya. Tingkat kecocokan genetik antara saudara perempuan adalah sekitar 50%. Hasil tes keluar, DNA dari noda darah itu 48% cocok dengan DNA Dewi Anggraini. Itu pasti darah Citra Lestari. Dr. Rahmat segera menelepon Komisaris Agung. Pemilik darah itu adalah Citra Lestari. Komisaris Agung mengepalkan tinjunya. Bagus. Sekarang kita punya bukti yang pasti. Namun, jaksa tetap berhati-hati. Noda darah saja tidak bisa membuktikan pembunuhan. Kita butuh jenazahnya. Meskipun noda darah korban ditemukan di kamar utama. Bisa saja karena kecelakaan. Jika pengacaranya berargumen seperti itu akan sulit untuk membantahnya. Komisaris Agung merasa frustrasi. Hukum menuntut bukti yang jelas. Tanpa jenazah, sulit untuk menuntut dengan pasal pembunuhan. Di tahanan, Baskara menyewa pengacara dari sebuah firma hukum besar yang ahli dalam kasus pidana. Pengacaranya segera menuntut pembebasan. Klien saya tidak bersalah. Noda darah itu bisa saja karena kecelakaan. Komisaris Agung menginterogasi Baskara lagi. Pak, pengacara mengapa darah istri Anda ada di kamar utama? Baskara menjawab dengan tenang, saya tidak ingat, mungkin istri saya jatuh dan terluka. Lalu mengapa Anda menumpuk wallpaper? Noda darah itu tidak enak dilihat. Jika istri Anda terluka, seharusnya dibawa ke rumah sakit, bukan? Itu urusan dia. Saya kan sedang lembur malam itu. Baskara tidak goyah. Komisaris Agung mendekatinya dari sudut yang berbeda. Mengapa Anda melakukan pekerjaan lantai di ruang kerja bawah tanah? Sudah saya bilang, untuk waterproofing gudang anggur, kami akan mencari kontraktornya. Tatapan Baskara goyah sejenak. Komisaris Agung tidak melewatkan momen itu. Tim investigasi memeriksa semua perusahaan interior yang beroperasi di sekitar Pondok Indah pada tahun 1999. Sebagian besar sudah tutup atau tidak memiliki catatan selama 13 tahun. Tetapi satu perusahaan masih ada. Sebuah perusahaan kecil bernama Cahaya Interior. Pemiliknya adalah Pak Tarno, 65 tahun. Komisaris Agung menemuinya. Apakah Bapak ingat pernah mengerjakan lantai beton di sebuah villa di Pondok Indah pada bulan Oktober 1999? Pak Tarno mengerutkan kening. Kejadian 13 tahun lalu saya agak lupa. Di kediaman pengacara Baskara Wijoyo. Ekspresi Pak Tarno berubah. Saya ingat rumah itu. Kenapa Anda ingat? Karena aneh. Saya dihubungi mendadak di akhir pekan dan ketika saya datang pada Senin pagi, sepertinya sudah ada sesuatu yang terkubur di lantai. Komisaris Agung menegang. Apa yang terkubur? Saya tidak tahu pasti, tapi sebagian lantai sudah digali dan ditutupi tanah. Dia meminta saya untuk mengecor beton di atasnya. Anda tidak merasa aneh? Saya sempat bertanya. Katanya dia mengubur struktur untuk membuat gudang anggur. Anda percaya? Pak Tarno menggeleng. Jujur saja, saya curiga. Tapi dia mau membayar 2 kali lipat secara tunai, jadi saya kerjakan saja. Kwitansinya, transaksi tunai.
jadi tidak ada kwitansi. Komisaris Agung telah mendapatkan kesaksian penting. Dia menerima surat pernyataan dari Pak Tarno. Sekarang ada alasan untuk menggali ruang kerja bawah tanah. Dia menemui jaksa dan meminta surat perintah penggeledahan. Kami sudah punya kesaksian asisten rumah tangga dan kontraktor. Kita harus menggeledah ruang kerja bawah tanah. Jaksa meninjau dokumen dan mengangguk. Baik, saya akan ajukan surat perintahnya. Pada 3 Desember, pengadilan mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Komisaris Agung bersama tim forensik kembali ke Villa Pondok Indah. Kali ini, mereka membawa Ground Penetrating Radar, GPR, alat untuk mendeteksi struktur di bawah tanah. Dr. Rahmat berkata, dengan alat ini, kita bisa memindai hingga kedalaman 3 meter. Jika ada sesuatu yang terkubur, kita akan langsung tahu. Tim forensik turun ke ruang kerja bawah tanah. Di satu sisi dinding, terdapat rak buku built-in yang penuh dengan buku-buku hukum. Lantainya dilapisi karpet tebal. Dr. Rahmat menyalakan GPR dan mulai memindai lantai secara perlahan. Struktur bawah tanah muncul di monitor. Lapisan beton, di bawahnya lapisan tanah. Sebagian besar normal, tetapi di satu titik di bawah rak buku, sinyal aneh tertangkap. Sebuah objek dengan kepadatan yang berbeda. Dr. Rahmat memperbesar gambar, ada sesuatu di sini. Jantung Komisaris Agung berdebar kencang. Kita harus memindahkan rak buku itu. Rak buku itu menempel di dinding. Setelah semua buku dikeluarkan dan sekrup dilepas, butuh 2 jam untuk membongkar rak tersebut. Akhirnya, dinding terlihat. Karpet lantai diangkat menampakkan beton. Dr. Rahmat menyalakan GPR lagi. Sinyalnya lebih jelas. Di kedalaman 60 cm di bawah beton, sebuah objek seukuran manusia terkubur. Komisaris Agung yakin di sini. Citra Lestari ada di sini. Bukti-bukti yang bungkam selama 13 tahun mulai muncul satu persatu. Noda darah di dinding kamar utama, kesaksian asisten rumah tangga, ingatan kontraktor, dan akhirnya sinyal krusial yang tertangkap dari bawah lantai ruang kerja. Apa yang terkubur di bawah beton itu? Dan bagaimana Baskara bisa hidup di atasnya selama 13 tahun? Kebenaran yang mengejutkan akan segera terungkap. Pada tanggal 4 Desember 2012 pukul 9 pagi di ruang kerja bawah tanah Villa Pondok Indah, tim forensik memasang peralatan pembongkaran beton. Dr. Rahmat berkata kepada Komisaris Agung, kita harus bekerja dengan hati-hati. Bukti tidak boleh rusak. Tim mulai mengikis beton secara perlahan. Suara mesin pemotong memenuhi ruang bawah tanah. Mereka menggali dengan hati-hati. 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm. Lapisan beton itu tebal. Di kedalaman 60 cm akhirnya tanah muncul. Dr. Rahmat dengan hati-hati menyingkirkan tanah dengan tangannya lalu berhenti. Sesuatu yang putih terlihat di dalam tanah, tulang ditemukan. Komisaris Agung menahan napas. Anggota tim dengan hati-hati menyingkirkan tanah. Sedikit demi sedikit, lebih banyak tulang yang terlihat. Tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, kerangka manusia yang utuh. Jasad itu terkubur dalam posisi janin, meringkuk, terkurung di ruang sempit ini selama 13 tahun. Dr. Rahmat memeriksa kerangka dengan teliti. Tampaknya seorang wanita dewasa, tinggi sekitar 160 cm. Tinggi Citra Lestari adalah 160 cm. Di samping kerangka ada sisa-sisa kain, gaun dari bahan katun. Ada juga kalung yang ditemukan, kalung salib emas. Komisaris Agung menelepon Dewi Anggraini. Ibu Dewi, apakah adik Anda punya kalung yang sering dia pakai? Dewi menjawab dengan suara bergetar, kalung salib emas. Hadiah dari suaminya untuk ulang tahun pernikahan ke-10. Apakah ada ukiran di belakangnya? Ya, tertulis untuk citraku tercinta. Komisaris Agung memeriksa bagian belakang kalung itu. Untuk citraku tercinta, tulisannya samar-samar masih terbaca. Itu benar Citra Lestari. Kerangka itu dikirim ke Puslap 4 Polri untuk diperiksa. Tes DNA dilakukan dan hasil perbandingan dengan DNA Dewi Anggraini menunjukkan kecocokan 48%, memastikan hubungan saudara. Dr. Rahmat menganalisis kerangka lebih lanjut. Ada retakan di sisi kiri tengkorak, fraktur akibat pukulan benda tumpul di kepala. Di bagian dalam tengkorak masih ada sisa darah. Kemungkinan besar meninggal karena pendarahan otak traumatis. Komisaris Agung memanggil Baskara kembali ke ruang interogasi. 5 Desember pukul 2 siang. Baskara masuk dengan tangan di borgol. Wajah pengacara berusia 60 tahun itu pucat. Pak pengacara, kami telah menemukan jenazah istri Anda. Baskara tidak menjawab. Terkubur di bawah lantai ruang kerja bawah tanah. Anda hidup di atasnya selama 13 tahun. Tangan Baskara bergetar.
Ada bekas pukulan benda tumpul di tengkoraknya. Anda memukulnya dengan apa? Hening. Mengapa Anda harus membunuhnya? Baskara menundukkan kepala, lama sekali tidak ada suara. Komisaris Agung menunggu. 10 menit berlalu, Baskara membuka mulut. Saya ingin mengganti pengacara saya. Baik, sepertinya saya tidak bisa mengelak lagi. Saya akan bicara jujur. Komisaris Agung menyalakan perekam. Baskara menarik napas dalam-dalam. Dan dia mulai menceritakan kebenaran yang telah dia sembunyikan selama 13 tahun. Sejak musim panas 1999, saya punya wanita lain. Baskara mulai berbicara perlahan. Suaranya rendah dan bergetar. Seorang pengacara junior di firma hukum saya. Usianya 32 tahun, 10 tahun lebih muda dari Citra. Pada malam Sabtu 23 Oktober, Citra melihat ponsel saya. Pesan teks yang saya kirim dengan wanita itu, mata Baskara memerah. Citra menangis dan berteriak, "Bagaimana bisa kau lakukan ini? Setelah 15 tahun bersama, kau mengkhianatiku." Lalu, saya mencoba membela diri. Itu hanya kesalahan. Saya tidak akan melakukannya lagi. Tapi Citra ingin bercerai. Baskara mengepalkan tinjunya. "Jika kami bercerai, saya harus membagi 2 harta kami." Saat itu, kekayaan saya sekitar 80 miliar rupiah. Pikiran harus memberikan 40 miliar membuat kepala saya kosong. "Jadi Anda memutuskan untuk membunuhnya?" Baskara menggelengkan kepala. "Bukan, itu tidak direncanakan. Itu terjadi begitu saja." Dia menutup matanya. Malam itu sekitar jam 11, Citra mulai mengemasi barang-barangnya. Dia bilang akan pergi ke rumah orang tuanya. Pagi harinya, dia akan menyewa pengacara dan mengajukan gugatan cerai. Saat itu saya mencoba menghentikannya, menahannya. Tapi Citra mendorong saya. Dia berteriak, "Manusia busuk, pengkhianat." Suara Baskara pecah. Saya marah. Uang yang saya kumpulkan seumur hidup bekerja di firma hukum, kenapa harus saya bagi 2? Jadi saya mengambil lampu di samping tempat tidur, lampu logam yang berat, tangan Baskara yang gemetar memegang kepalanya. Saya memukul kepala Citra hanya sekali, hanya untuk membuatnya diam. Lalu Citra jatuh, gedebuk ke lantai, darah keluar, terciprat ke dinding. Saya mencoba menolongnya. Saya berpikir untuk memanggil ambulans, tapi nadinya tidak berdenyut. Baskara menutupi wajahnya dengan tangan. Saat itulah saya sadar, jika begini saya akan menjadi pembunuh. Karier pengacara saya berakhir, hidup saya juga. "Jadi Anda memutuskan untuk menyembunyikan jenazahnya?" Baskara mengangguk. "Saya seorang pengacara. Saya tahu bahwa tanpa bukti tidak ada kejahatan. Jadi saya memutuskan untuk membersihkannya dengan sempurna." Pertama, ia memalsukan surat kepergian, meniru tulisan tangan Citra dari buku hariannya. Kemudian, ia membersihkan darah di dinding. Tetapi karena meresap ke dalam semen, tidak bisa hilang sepenuhnya. Jadi, ia menimpa wallpaper. Sekitar pukul 2 dini hari, ia memindahkan jenazah ke ruang kerja bawah tanah. Ia menggali lubang sedalam 60 cm, memasukkan jenazah, dan menutupinya dengan tanah. Minggu pagi, ia menelepon perusahaan interior, mengatakan ada pekerjaan mendesak dan akan membayar 2 kali lipat tunai agar mereka datang Senin pagi. Beton pun dicor. Setelah beton mengering, ia memasang rak buku yang berat di atasnya agar tidak ada yang berpikir untuk menggali di sana. "Dan Anda hidup di atasnya selama 13 tahun?" Baskara mengangguk. "Awalnya saya takut. Setiap malam mimpi buruk Citra muncul. Tapi lama-lama saya terbiasa. Tahun demi tahun, saya menjadi mati rasa. Kadang-kadang saya minum air anggur di ruang bawah tanah sambil membaca buku, tahu bahwa Citra ada di bawah sana. Mengapa Anda memberi uang kepada Ibu Yati?" Dia curiga tentang wallpaper yang diganti dalam semalam dan bau di ruang bawah tanah. Jadi saya membungkamnya, saya juga mengancam akan menuntutnya atas tuduhan palsu. Dia hanyalah seorang asisten rumah tangga biasa. Dia takut dan diam. Baskara mengangkat wajahnya, air mata menggenang di matanya. "Saya monster. Saya hidup di atas mayat istri saya selama 13 tahun. Saya pantas dihukum." Komisaris Agung segera melapor kepada jaksa. "Kami mendapatkan pengakuan penuh. Kita harus menuntutnya." Jaksa memeriksa berkas. "Tunggu, saya harus memeriksa daluarsa penuntutan." Jantung Komisaris Agung berdebar kencang. Kejadiannya 23 Oktober 1999 kan? Ya, saat itu daluarsa untuk kasus pembunuhan adalah 15 tahun. Berakhir pada 23 Oktober 2014. Jaksa melihat kalender. Sekarang 5 Desember 2012. Masih ada 1 tahun 10 bulan. Komisaris Agung merasa lega. Jaksa segera memproses penuntutan.
Pada 10 Desember 2012, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan secara resmi mendakwa Baskara Wijoyo dengan pasal pembunuhan, penyembunyian mayat, dan penghilangan barang bukti. Persidangan dimulai pada Februari 2013. Jaksa menunjukkan semua bukti, noda darah, jenazah, dan pengakuan Baskara. Pengacara pembela berargumen untuk pengurangan hukuman, mengklaim itu adalah pembunuhan tidak berencana. Namun, jaksa membantah tindakan setelah kejahatan sangat terencana dan kejam, memalsukan surat, menutupi dinding, mengubur, mengecor beton, memasang rak buku, semuanya direncanakan. Dewi Anggraini bersaksi sambil menangis. Adik saya orang yang baik dan taat. Dia tidak pernah melewatkan misa subuh selama 15 tahun. Membunuhnya karena uang dan hidup di atas mayatnya selama 13 tahun. Saya tidak percaya. Ibu Yati juga bersaksi datang dengan kursi roda karena penyakitnya. Jika saya lebih berani 13 tahun yang lalu, Bu Citra tidak akan terkubur begitu lama. Saya tersiksa oleh rasa bersalah seumur hidup. Saya lega kebenaran akhirnya terungkap. Pada 17 Mei 2013, vonis akhir dijatuhkan. Hakim membacakan putusan, terdakwa Baskara Wijoyo telah membunuh istrinya, Citra Lestari, menyembunyikan jenazahnya, dan mencoba menghilangkan bukti secara sempurna selama 13 tahun. Meskipun terdakwa mengklaim perbuatannya tidak disengaja, tindakannya setelah kejahatan sangat terencana dan kejam. Terdakwa sebagai seorang ahli hukum menyalahgunakan pengetahuannya untuk menyembunyikan kejahatan. Ini adalah pengkhianatan besar terhadap hukum. Terdakwa Baskara Wijoyo divonis hukuman penjara seumur hidup. Di ruang sidang, Dewi Anggraini menangis. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis lega karena ketidakadilan yang dialami adiknya selama 13 tahun akhirnya terbayar. Baskara tidak mengajukan banding. Hukumannya berkekuatan hukum tetap. Jenazah Citra Lestari dimakamkan di pemakaman keluarga Ibu Yati yang juga hadir dengan kursi roda, meninggal 3 bulan kemudian. Sebelum wafat ia berkata, "Sekarang hati saya tenang. Saya bisa bertemu Bu Citra dengan damai." Baskara Wijoyo menjalani hukumannya di penjara. Izin praktiknya sebagai pengacara dicabut. Villa di Pondok Indah dilelang. Pemilik baru merombak total ruang kerja bawah tanah. Kasus ini menjadi pengingat betapa kejamnya pengkhianatan dari orang terdekat. Karena ketamakan, ikatan pernikahan 15 tahun hancur. Kebenaran, seberapapun sempurnanya disembunyikan pada akhirnya akan terungkap. Keadilan, meskipun terlambat,